lagi ngapain ini Pak? Apa? Iya, ini nggak boleh taruh rendah nih, kena mobil. Jadi apa namanya, daunnya pecah, belah-belah dia kan. Oh jadi Bapak lagi memangkas daun mangga ini gitu. Iya, sekalian untuk di ini, di apa di kembang biak. Oh begitu. Iya, jadi di apa namanya, di stick lagi nih nanti nih. Oh ini jenis mangga apa ini Pak? Ini jenis mangga kelapa. Mangga kelapa. Jadi buahnya seperti kelapa, besarnya seperti kelapa. Wih, gede banget loh. Iya, gede. Rasanya gimana? Rasanya ya manis, Ada asam-asamnya nggak? segar. Seger. Segar. Nah, Jadi perasaan kalau- Bapak hari ini seger nggak Pak? segar sekali ini karena apa namanya, nggak hujan. Iya iya iya. Pak ngomong-ngomong soal seger Pak, Iya. Indonesia kan juga perlu tetap segar Iya. kan gitu ya. Iya. Jadi negara yang maju. Iya. Bapak ngomong-ngomong udah siap untuk jadi pemilih lagi nggak pada waktu Oh, ya. 2024 Pak? Iya. Apa namanya, tetap saya akan memilih. Ya, sampai saat ini kan belum ada calon yang ini yang memadai untuk pandangan saya, ya kan? Oh gitu. Iya, untuk pandangan Loh, saya. kan banyak nama-nama beredar Pak. Iya, Ada memang Ganjar banyak, Pranowo. tapi kan belum tentu itu dicalonkan oleh partai. Ya kan baru satu yang dicalonkan sama partai. Yang lainnya kan belum ada. Kan baru Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, itu baru mencalonkan. Iya kan? Apa benar atau tidak kita nggak tahu, karena saya dengar-dengar katanya koalisi mereka sudah nggak ini, udah nggak benar, nggak apa namanya, nggak bersatu. Oh begitu. Saya cuma baca-baca di ini, di apa namanya, di berita aja, ya kan. Kepastiannya itu hak mereka lah itu. Ya kan. Kira-kira bagaimana prospeknya Anies Baswedan ini? Nah, menilai untuk prospeknya itu agak berat bagi Anies Baswedan untuk menerima ini, karena di mana-mana banyak yang menolak kedatangan dia. Ya kan, seperti saya dengar di berita di Karanganyar. Tapi waktu itu ada kunjungan Anies, tapi di Solo dia apa namanya diterima, tapi nggak banyak yang mengunjungin dia itu ya. Kalau saya punya pandangan, kenapa mencari calon yang bukan Indonesia asli? Apakah tidak ada orang Indonesia asli gitu? Kalau kriteria seorang capres Indonesia pada 2024 untuk sebagai penerus Pak Jokowi, bagaimana kalau menurut Bapak nih, selain yang menurut undang-undang gitu lah? Ya. Bahwa kalau mau cari kaya, jangan menjadi pejabat. Kalau pejabat itu adalah pelayan masyarakat, bukan untuk mencari kekayaan. Ya, kalau mau cari kekayaan, jadilah pengusaha. Ya, gitu. Nah, itu saya setuju dengan kata-kata itu. Penerus Pak Jokowi, ya saya maunya penerus Jokowi itu apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini nih diteruskan Pak, yang belum selesai. Ya kan? Jangan sampai dihentikan ataupun di stop maupun ditunda, ya kan, diteruskan. Jangan di inilah pokoknya. Ya jangan seperti Jakarta, ya kan, yang mana tadinya udah benar-benar dibenahi nama pendahulu daripada Anies Baswedan, tapi tidak diteruskan. Malahan dia bikin yang tidak berfungsi untuk kota Jakarta. Ya kan? Salah satunya persapan, sumur resapan yang di jalan-jalan itu. Ya kalau kita dulu, setahunya kita kalau membuat jalan itu, ya kan itu mesti padat sekali, nggak boleh ada rongga, ya kan? Itu berlapis-lapis itu, mungkin ada 1,5 meter dalam itu dipadatin terus. Nah ini dibikin rongga oleh ini pemimpin DKI ini, ya kan, dibikinnya rongga. Ya apa nggak akan hancur tuh jalan. Sedangkan yang penutup itu juga, itu belum tentu kuat, karena itu tergerus oleh air, oleh hujan, nggak akan kuat. Jalan itu akan rusak lagi nanti. Sedangkan jalan yang tidak ada rongga aja, cuma dialirin hujan aja, bisa cepat rusak. Anies juga untuk DP 0 rupiahnya itu tuh 0 sama sekali, nggak ada sama sekali untuk menyelesaikan, untuk meneruskan DP rumah 0% itu. DP 0% rumah yang akan dibangun, yang diide-idekan oleh Anies Baswedan.
Ya kan? Nah, jadi itulah yang ini. Kalau misalnya nanti ada pilkada DKI 2024 gitu Pak Iya. ya. Nah sekarang kan ada penggantinya Anies namanya Pak Heru Budi Hartono. Ya, Bagaimana kesan Bapak kalau misalnya Pak Heru Budi Hartono ini ikut pilkada 2024 gitu loh Pak di ya Jakarta? saya setuju. Ya kan dengan Pak Heru Budi Hartono itu dicalonkan ataupun dijadikan gubernur DKI. Ya kan karena dia sudah banyak pengalaman. Yang mana dia mengikuti orang-orang yang mau bekerja. Ya kan? Salah satu contohnya dia ngikutin Pak Jokowi. Orangnya kan mau bekerja. Seperti contohnya Pak Jokowi membenahi birokrasi dan menyelesaikan MRT. Sekarang MRT sudah dibikin lagi sampai ke BIOS. Ya kan? Itu dalam pelaksanaannya menuju BIOS. Ya, itu MRT. BIOS itu di mana Pak? BIOS itu di stasiun pusat Jayakarta, Pak. Oh Jakarta Utara Jakarta ya Pak ya? ya. Bukan Manggarai. Oh. BIOS itu stasiun kota Jayakarta. Oh. Saya tahunya itu BIOS. Oh Jakarta Masalahnya- Barat itu ya? Ya masuk Jakarta Barat atau Jakarta Utara ya? Oh oke. Ya itu. Jadi kalau kita dulu bilang stasiun Jakarta itu adalah BIOS itu, bukannya Gambir, bukannya Manggarai, bukannya Tanah Abang. Oh, Itu gitu. BIOS itu tuh. Bagaimana perasaan Bapak setelah ada MRT di Jakarta Pak? Wah, saya senang sekali. Saya sudah berulang kali naik MRT, baik itu ke HI maupun itu ke Setiabudi ataupun itu ke ETC Fatmawati, ya kan? Nah, itu saya sudah berhenti di situ di daerah-daerah itu, wilayah itu ya, untuk berkunjung, untuk jalan-jalan lah gitu ya. Kalau misalnya ada di kota lain dibangun semacam MRT atau LRT, Bapak setuju nggak Pak? Saya setuju sekali. Seperti kota yang padat ya. Yang padat itu seperti Surabaya, ya kan? Kan ada juga nih wacana Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden atau periodisasinya, dan ada yang mengusulkan amandemen terhadap UUD 45 supaya bisa orang itu dicalonkan 3 periode, bukan hanya 2 periode. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya kalau memang itu pemimpin itu memang benar-benar bisa membangun Indonesia, untuk membenahi Indonesia dan menyejahterakan masyarakat, saya setuju, asal sesuai undang-undang. Ya kan? Kalau tidak sesuai undang-undang ya saya tidak terima. Itu udah menyalahin itu ya kan, menyalahin konstitusi ya kan? Ah, itu. Kalau Jadi- nanti misalnya desakan untuk amandemen ini diwujudkan oleh MPR dan DPR, Bapak setuju nggak? Saya setuju, asal tidak ribut saja. Ya saya kan lahiran tahun 54 dan Tapi kelihatannya Bapak seperti berumur 45 ini Pak. jadi saya lahiran tahun 54 dan tinggal di Jakarta penuh ini dari tahun 85. Ya kan? Nah, jadi saya melihat di Jakarta ini ya banyak sekali masalah-masalah, cuman masalah duit. Ya kan, orang diongkosin 50.000 untuk ikut unjuk rasa, dia nggak tahu risikonya. Risikonya kan lebih daripada 50.000. Ya kan, dan orang tua juga jadi sakit hati. Ya kan, melihat anak-anaknya itu ikut unjuk rasa terus, nggak henti-hentinya, mengganggu perekonomian Jakarta. Ya kan, gitu. nah, itu tuh. Ya, asal ini tidak mengganggu ini aja. Saya setuju, karena pemimpin sekarang ini banyak yang dibenahi. Ya kan, yang tadinya kita ke Palembang. Saya orang Palembang. Iya. Tadi saya ke Palembang tuh makan waktu tempuh 16 jam, 14 jam. Ya kan? Nah, sekarang tuh bisa kami tempuh dalam waktu 6 jam, 8 jam. Ke Prabu Muli. Nah, saya orang Prabu Muli. Jadi itulah Pak. Oh gitu. Kapan Bapak terakhir mulih ke Prabu Mulih Pak? Tahun lalu, Pak. Oh, gitu. Tahun lalu. Jadi saya sudah mencobain jalan jalan tol dari Bakoheni ke Jakabaring dan masuk Indralaya, ya kan? Langsung ke Prabu Muli. Nah, jadi itulah. Jadi infrastruktur yang dilaksanakan oleh Jokowi sekarang ini, terutama jalan
itu mesti dipercepat dan diperbanyak lagi untuk memajukan ekonomi Indonesia. Kedepannya Indonesia akan maju karena infrastruktur di mana-mana negara ya. Jadi kalau sudah daerah itu ramai macet, berarti kok daerah itu maju. Kalau dia sepi, daerah itu nggak akan tidak maju. Banyak sekarang seperti Bandung sudah macet, berarti daerahnya maju. Banyak banyak pabrik atau banyak pekerjaan di situ, banyak manusia yang bertambah. Ya kan, manusia mau hidup tentu kan mencari penghasilan. Ya enggak? Nah, begitu juga Semarang, Surabaya, Palembang sudah mulai macet juga. Walaupun penduduknya 5 juta. Ya kan? Nah, di Jakarta ya nggak usah bilang, penduduknya udah 12 juta. Ya kan? Nah, itu lebih ini lagi dah. Jadi kota Jakarta ini sudah maju karena udah macetnya nggak ada waktu lagi. Udah macet terus. Bapak kenal dengan beliau, Pak? Mana? Nah ini. Oh, ini beliau ini kenal saya, Pak, ini. Pak. Ini. Nah beliau itu ternyata setuju dengan proyek infrastruktur oleh Jokowi itu dilanjutkan untuk periode berikutnya. Harus. Jadi kalau di zaman Jokowi ini saya lihat tidak ada istilah mangkrak. Harus berlanjut. Karena kalau mangkrak itu dampaknya sangat negatif. Setuju. Bagaimana, Pak? Setuju sekali apa yang dikatakan. Lanjut aja. Aku tinggalin dulu. Oh, Iya. oke. Iya. Iya. Harus dilanjutkan. Iya. Bagaimana? Harus dilanjutkan. Pak Jokowi adalah orang yang sangat terukur. Jadi, bravo Pak Jokowi.